waktu tidur tuh sangat sedikit. Walaupun waktu longgar itu cuma 5 menit, 10 menit, itu bener-bener digunakan buat istirahat. Dan setelah itu bener-bener fokus lagi buat berkarya, buat tugas, buat semua pokoknya demi masyarakat. Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, salah seorang putra Bali yang saat ini tengah duduk di bangku parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar. Karirnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Dapil Bali dimulai pada periode DPR 2014-2019 lalu. Banyak orang yang mengenal sosok Bagus Adi Mahendra Putra sebagai pribadi yang dapat diandalkan dan menjadi panutan karena kerja kerasnya dan fokus dalam menjalankan tugas. Nggak ada rencana, nggak ada dugaan, ternyata seperti layaknya kita naik tangga. Di tangga pertama, sekretaris, saya bagaimana membuat surat yang alhamdulillah menjadi sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Badung saat itu. Saya sudah terbiasa mendampingi ketua untuk menyampaikan surat-surat dan juga menyampaikan administrasi kepartean. Nah, berjenjang 5 tahunnya lagi, saya menjadi wakil sekretaris di DPD Golkar Provinsi Bali. Naik lagi tangga yang berikutnya, menjadi pengurus di DPP Partai Golkar. Nah, jadi tanggung jawab saya jauh lebih tinggi lagi, menjadi korwil pemenangan atau pemilu Bali Nusra. Nah, jadi sekarang tadinya kawasannya dan wilayahnya hanya satu provinsi, sekarang saya harus menjiwai, mendalami, dan mempertanggungjawabkan terkait dengan 3 provinsi, Bali, NTB, dan NTT. Saya dalam tugas saya di daerah, saya tidak pernah mencalonkan diri atau dicalonkan di tingkat kabupaten, yang kemudian waktu bergulir, yang kemudian saat itu orang tua saya, I Gusti Ketut Adi Putra, purna tugas di DPR RI. Nah, saya yang estafet pengabdian beliau di partai politik menjadi calon DPR RI di tahun 2014 kemarin. Nah, saya menentukan pilihan saya di politik mantapnya di tahun 2014. Saat memang sudah mau terjun menjadi calon DPR RI. Tadinya harapan dan cita-cita kami yang sudah kami sepakati di keluarga kecil adalah sebagai notaris. Ya, karena Bapak itu purna tugas, nah, sudah itu panggilan, tanggung jawab meneruskan karir orang tua di politik. Nah, saya menancapkan pilihan saya terjun di politik di tahun 2014. Saya melihat kesibukan ayah saya yang jarang di rumah, yang kami sangat jarang sekali dapat sentuhan kasih sayang dan perhatian beliau. Tatkala beliau sibuk, tatkala kami sekolah, kalau saat kecil saya diajak terus. Beliau rapat di mana saya diajak terus. Jadi terasa. Nah, tatkala saya dewasa, kesenjangan ini ada. Nah, jadi hal itu sebenarnya membuat ketidaktertarikan saya awalnya kepada politik, yang kemudian namun panggilan, kewajiban, dan petuah orang tua saya harus laksanakan, harus menerjunkan beliau di kancah politik
dan ini akhirnya kita tetapkan menjadi pilihan bahwa pengabdian orang tua, walaupun beliau sudah mengabdi selama 30 tahun di politik, namun banyak hal yang belum beliau kerjakan, pasti ada yang kurang. Nah, kapan lagi kita membalas kebaikan orang tua dengan mengikuti apa permintaan beliau untuk saya mau terjun dan meneruskan karir beliau di politik. Kita berteman beberapa orang, dia selalu tampil seperti pemimpin gitu. Artinya apa? Setiap ada teman yang punya masalah kecil maupun besar, dia selalu memberikan suatu pemecahan. Jadi dia selalu turun memberikan solusi gitu. Jadi setiap masalah itu selalu ada solusi datang dari beliau, Pak Bagusnya. Dia tidak pernah memberikan jarak, sebagai teman itu tidak pernah memberikan jarak. Jadi kedekatannya luar biasa gitu. Masyarakat Belelang, beliau itu adalah orangnya pertama baik, bersih yang saya maksud dalam hal ini beliau sampai saat ini mudah-mudahan ke depan tidak pernah tersandung yang namanya hukum. Beliau orangnya bersih, sopan, santun, dan tidak pernah memilih orang itu dari kelompok mana, dari golongan elit mana, golongan mana, baik dari masyarakat kecil maupun masyarakat yang menengah ke atas. Beliau memperlakukan semua orang itu adalah sama. Waktu tidur tuh sangat sedikit, walaupun waktu longgar itu cuma 5 menit, 10 menit, itu bener-bener digunakan buat istirahat. Dan setelah itu bener-bener fokus lagi buat berkarya, buat tugas, buat semua, pokoknya demi masyarakat, semua demi apa ya tujuan Aji itu harus terpenuhi gitu. Walaupun Aji sakit, walaupun Aji ngantuk, walaupun Aji apapun itu, Aji nggak peduli, tetap fokus. Aji orangnya fokus sekali. Kalau yang paling dirindukan sebenarnya kocaknya Aji. Aji itu orangnya tuh lucu, terus kayak jahil, lucu, jahil, konyol, terus bener-bener ya pelawak keluarga deh sebenarnya. Tapi karena tuntutan pekerjaan gitu ya, jadi kan lebih jarang sama keluarga, bahkan pulang ke Bali pun jarang. Jadi memang itu yang paling kita rindukan dari sosok Aji. Yang sekarang tuh cenderung lebih ya fokus kerja itu. Jadi memang kita rindu banget sama Aji yang jahil. Tuh Gus Adi, untuk ke depan atur waktu kede, atur waktunya sedikit untuk istirahat supaya bisa lebih sehat. Jangan terlalu banyak di jalan, kemudian terhadap masyarakat tetap pertahankan kedekatan terhadap masyarakat. Seperti itu, semoga Gus Adi sehat selalu dan sukses selalu. Nah, begitu sibuknya Tuh Haji dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti apa yang Tiang amati, mungkin ada banyak kepentingan dari daerah, juga banyak kepentingan di pusat. Tiang berpesan sama Tuh Haji agar Tuh Haji ini selalu menjaga kesehatan. Di balik kesuksesan Aji semua, di balik apapun itu pujian dari orang, tetaplah selalu ingat keluarga. Tetaplah selalu ingat Aji sukses. Itu karena doa tulus dari kami semua. Aji itu punya keluarga yang tulus sayang sama Aji dan pernah lupa keluarga. Karena tanpa keluarga Aji bukan apa-apa. Aji istimewa karena kami semua. Aji sukses karena kami semua. Tetap menjadi ayah kami semua yang baik. Tetap jadi suami, mama yang selalu cinta sama mama. Yang selalu berusaha yang terbaik untuk mama dan kita semua. Aji adalah yang terbaik. Bertemu masyarakat adalah salah satu cara mencari saudara. Bersilaturahmi dengan mereka merupakan bentuk sosial.
seperti yang ditanamkan oleh ayah dan keluarga. Kini, harapan rakyat menjadi tanggung jawab lain yang harus diembannya. Sang wakil rakyat dari Pulau Dewata, Bali ini harus terus berjuang mengisi sedikit demi sedikit celengan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan yang kini mulai menipis. Tantangan besar akan ia hadapi. Masyarakat yakin wakilnya mampu menjaga amanah dan berjuang untuk mereka. Di sisi lain, yang tak kalah penting, doa tulus dari orang tua, istri, serta anak-anak tercinta selalu menyertai setiap langkahnya. Selamat menjalankan fungsi dan tugasmu kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019-2024, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra.